Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Harus kita syukuri bahwa hari ini kita bisa diberikan badan yang sehat ya. Itu yang intinya agar kamu bisa mengikuti pelajaran dengan baik dan benar ya. Coba Ibu mau ada dulu tepuk semangatnya dong hari ini. Tepuk semangat gimana agar hari ini pembelajaran bisa semangat dan berjalan dengan lancar? Tepuk semangatnya gimana? Ayo. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Hari ini siapa yang tidak masuk ya? Kelas 9E. Hadir semua. Alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Hari ini Ibu akan memberikan materi tentang meningkatkan keterampilan literasi digital. Coba Ibu mau tanya ya, ada yang pernah menggunakan media digital tidak di kehidupan sehari-hari? Siapa ya yang pernah? Sudah semua. Coba Alpan. Pernah menggunakan media digital apa? Pernah Bu, Iya apa? seperti Instagram, YouTube, TikTok, dan lain-lain Bu. Ya. Nah, Alpan pernah menggunakan beberapa media digital untuk tadi TikTok itu biasanya digunakan untuk apa ya? Hiburan ya. Nah, sebelum menggunakan media digital, Alpan pernah nggak masuk ke beberapa website di internet? Pernah Bu, Pernah. Oke. Terus kalau ketika masuk ke beberapa website di internet, apa yang Alpan lakukan? itu mencari informasi Bu. Mencari informasi. Mencari informasi itu berarti Alpan ngapain ya? Coba mencari informasi secara fokusnya. Alpan mencari informasi itu adalah ketika Alpan secara otomatis Alpan ngapain itu? Ketika buka websitenya, terus Alpan yang pertama kali diapa dulu? Diapa? Dibaca. Ya enggak? Iya. Nah, apa itu dibaca itu artinya? Literasi. Terus apa maksudnya dengan adanya literasi digital? Ada yang coba paham nggak? Ada yang ngerti nggak? Apa itu literasi digital? Tidak tahu? Nah, untuk sebelum masuk ke materi, kita lihat dulu. Kita perhatikan dulu video tentang literasi digital. Disimak ya. Apa itu literasi digital? Literasi digital dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk menemukan, mengevaluasi, menggunakan, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk digital. Komponen utama literasi digital mencakup kemampuan teknologi, keterampilan dasar dalam menggunakan perangkat seperti komputer, smartphone, serta aplikasi dapat menggunakan perangkat lunak yang umum digunakan. Pencarian informasi, mampu mencari dan menemukan informasi secara efisien di internet. Ini termasuk penggunaan mesin pencari, basis data, dan sumber daya online lainnya. Evaluasi sumber, kemampuan untuk menilai kredibilitas dan relevansi informasi yang ditemukan. Di tengah banyaknya informasi yang tersedia, penting untuk membedakan antara sumber yang terpercaya dan tidak terpercaya. Penggunaan konten, menggunakan informasi yang ditemukan dengan cara yang tepat dan sesuai, termasuk menghindari plagiarisme dan menghormati hak cipta. Keamanan digital, memahami risiko yang terkait dengan penggunaan teknologi, termasuk perlindungan data pribadi, penggunaan kata sandi
disimak videonya, coba ada yang paham tidak apa itu literasi digital? Coba, tadi kan belum nonton videonya ya. Apa itu literasi digital? Oke, Nazwa. Literasi digital yaitu kemampuan untuk menggunakan atau mengevaluasi sesuatu informasi dengan menggunakan suatu digital itu. Suatu digital. Ya, Ada yang melalui website gitu. melalui website. Ada yang ingin menambahkan? Yo, yang ingin menambahkan? Hmm? Ya udah. Tadi setelah di video itu diputar, jadi diharapkan ini ya anak-anak ini belajar ini tujuannya apa ya? Nah, capaian pembelajarannya untuk memahami literasi digital itu agar kamu bisa memahami menerapkan literasi digital dalam kehidupan sehari-hari serta menunjukkan keterampilan menggunakan media digital dengan baik, aman, kreatif, dan tanggung jawab. Tujuannya nanti apa aja nih? Tujuan pembelajarannya menjelaskan konsep literasi digital dan pentingnya di era teknologi, mengidentifikasi manfaat dan resiko penggunaan media digital, menunjukkan sikap kritis, etis dan aman dalam penggunaan media digital, membuat, nah ini dia ya, nanti ada produk, membuat produk konten digital sederhana yang bermanfaat ya. Nanti alur tujuan belajarnya kamu harus paham apa itu pengertian atau apa sih literasi digital, manfaatnya, resikonya, juga kamu harus paham etika dan keamanan digital, dan kamu harus bisa sampai create membuat produk digital ya. Tadi ya, oke, tadi videonya udah. Apa itu literasi digital? Tadi bahwa nggak salah ya, literasi digital itu adalah apa? Kemampuan untuk memahami menggunakan teknologi digital secara bertanggung jawab, aman dan efektif. Ya, ada berupa kemampuan teknik, berarti kamu bisa mengoperasikan perangkat dan aplikasi. Keamanan digital berarti kamu bisa melindungi diri dari ancaman cyber. Ada berpikir kritis di sini, menilai informasi online secara cerdas, dan ada komunikasi efektif. Berarti kamu bisa berinteraksi positif di dunia maya. Ya. Tadi ada kata-kata kamu bisa berinteraksi di dunia. Apa itu? Ya, karena di dunia maya itu kita harus bisa aman berselancar di dunia maya. Harus apa yang harus diwaspadai? Apa yang harus diwaspadai? Diwaspadainya adalah kamu harus mewaspadai yang namanya phishing. Apa itu phishing? Phishing apa itu phishing? Jangan mudah percaya pada tautan atau email. Pencurian. Tadi ada kata-kata kamu bisa berinteraksi di dunia. Apa itu? Ya, karena di dunia maya itu kita harus bisa aman berselancar di dunia maya. Harus apa yang harus diwaspadai? Apa yang harus diwaspadai? Diwaspadainya adalah kamu harus mewaspadai yang namanya phishing. Apa itu phishing? Phishing apa itu phishing? Jangan mudah percaya pada tautan atau email. Pencurian. Phishing itu seperti pencurian identitas. Ya. Harus bisa menjaga informasi pribadi. Harus juga kamu harus bisa menggunakan apa? Harus menggunakan kata sandi yang kuat. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya apa coba? Agar tidak mudah diretas sembarangan. Ya, agar akun kamu aman, tidak mudah diretas. Safe, aman ya.
Jadi ketika kamu mempunyai misalnya suatu akun, karena kalau sekarang apapun aplikasinya kita harus connect ke akun Gmail kamu ya. Di sini tadi sudah dibilang bahwa agar kamu bisa menjaga privasi akun kamu. Nah, di sini kita harus yang namanya lawan hoax. Apa itu hoax? Informasi palsu. Apa itu informasi palsu? Hoax, berita-berita yang belum tentu ada kebenarannya. Nah, di sini bagaimana caranya melindungi diri dari berita hoax itu? Lihat, harus kita periksa nih sumbernya, berita itu dari mana. Kemudian harus dicek faktanya. Perhatikan judul dan gambarnya, karena di sini dengan adanya AI, kamu adanya deepfake, artinya adanya gambar-gambar palsu ya, atau informasi-informasi palsu. Kemudian kita harus menanyakan nih kebenaran informasinya kepada orang yang dewasa. Tanyakan guru, tanyakan orang tua ya. Jadi kamu tidak mudah percaya dengan berita-berita yang ada di mana? Di internet ya. Jejak digitalmu itu selalu ada, ya enggak? Apapun yang kita posting di dunia maya selalu ada ya kan? Sampai akhir hayat kita nanti kamu bisa lihat nih jejak postingan kamu nih. Ketika kamu apa? Suatu saat, oh ini lagi SMP, lagi belajar, atau lagi main di posting di Facebook, itu akan muncul di mana? Ya, di jejak digital kamu. Makanya privasi akun kamu harus terjaga ya. Nah, pernah tidak mengalami ini? Cyberbullying. Nah, alhamdulillah ya. Apa itu cyberbullying? Ya, cyberbullying itu adalah tindakan apa tuh? Bully apa bully? Perundungan, tapi perundungannya di mana? Di media sosial. Pernah nggak terjadi itu? Banyak, bahkan bisa menyebabkan orang itu saking depresinya bisa menyebabkan apa? Bunuh diri. Ya, oke. Tadi ada dengan adanya cyberbullying menyebabkan tadi adanya orang yang sampai bisa depresi sampai bunuh diri ya. Jadi kita harus menjaga kesehatan mental kamu nih, kesehatan digitalmu penting. Batasi waktu layar, jangan main handphone terus ya. Oke. Kemudian istirahat teratur, aktivitas fisiknya juga harus luangkan waktu untuk olahraga, tidur cukup. Suka main HP larut malam? Nah, ya. Nah, itu akan mengganggu kesehatan kamu ya. Nah, dengan semuanya, dengan adanya kamu bisa menjaga semuanya, maka sebenarnya apapun yang ada di internet itu bisa tidak ada dampak negatifnya ya, kalau kita bisa mengatasinya ya. Paham tidak sampai sini? Sekarang Ibu berikan LKPD individu. Di sini ada beberapa materi tugas. Yang pertama adalah untuk nilai pengetahuan. Kamu nanti bisa jawab dengan menggunakan apa biasanya agar lebih cepat? Menggunakan AI ya. Yang kedua di sini untuk pengetahuan. Yang kedua nanti ada tugas bagaimana kamu membuat suatu produk mini. Boleh buat poster digital menggunakan Canva ataupun media lain boleh, PowerPoint boleh ya. Yang penting adalah produk digital ya. Jadi di sini ada dua tugas, tugas pengetahuan dan praktek.
Ya, Ibu bagikan LKPD-nya. Silahkan dikerjakan yang pengetahuan terlebih dahulu. Durasinya adalah pengetahuan bisa dikerjakan dengan 5 menit. Sementara untuk poster bisa kamu lakukan dalam jangka waktu sekitar 10 menit atau 15 menit. Silahkan. Sudah selesai semuanya anak-anak? Sudah ya. Tugasnya sudah dikirim ke grup? Iya, ke grup informatika kelas 9E. Oke, Ibu lihat ya. Ini LKPD-nya ada 2 tugas, yaitu ada tugas pengetahuan dan praktek ya. Nah, karena waktu Ibu akan menunjuk salah satu siswa agar bisa mempresentasikan yang tentang pengetahuan terlebih dahulu ya. Ibu cek di linknya di tugasnya. Alhamdulillah nih tugasnya udah. Sudah selesai semuanya anak-anak? Sudah ya. Tugasnya sudah dikirim ke grup? Iya, ke grup informatika kelas 9E. Oke, Ibu lihat ya. Ini LKPD-nya ada 2 tugas, yaitu ada tugas pengetahuan dan praktek ya. Nah, karena waktu Ibu akan menunjuk salah satu siswa agar bisa mempresentasikan yang tentang pengetahuan terlebih dahulu ya. Ibu cek di linknya di tugasnya. Alhamdulillah nih tugasnya udah. Ibu mau tampilkan yang untuk pengetahuan untuk Queen bisa mempresentasikannya. Silahkan Queen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Queen Harinisa Johan. Saya ingin mempresentasikan tentang tugas pengetahuan literasi digital. A. Jelaskan dengan singkat apa yang dimaksud dengan literasi digital. Literasi digital adalah kemampuan menggunakan teknologi digital seperti bijak untuk mencari, memahami, membuat, dan membagikan informasi sekaligus mampu berpikir kritis, etis, dan aman dalam dunia digital. B. Sebutkan 3 manfaat literasi digital dalam kehidupan sehari-hari. 1. Memudahkan akses informasi. 2. Meningkatkan keterampilan berpikir kritis. 3. Mendukung komunikasi dan kolaborasi lebih efektif melalui media digital. C. Apa saja 2 risiko yang dapat muncul dari penggunaan media digital yang tidak bijak? 1. Terpapar hoaks atau informasi palsu yang dapat menyesatkan. 2. Penyalahgunaan data pribadi secara rawan, pencurian identitas atau penipuan. 2. Sikap. Bagaimana sebaiknya sikap kita ketika menerima berita yang belum jelas kebenarannya di media sosial
Sebaiknya kita bersikap kritis dan hati-hati, yaitu dengan cara tidak langsung percaya atau menyebarkan berita tersebut. Yang kedua, mengeceknya dari sumber resmi atau terpercaya terlebih dahulu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Queen. Terima kasih Queen. Sama-sama Ibu. Oke, tepuk tangan untuk Queen ya. Diberi apa? Wow, keren. Keren banget nih jawabannya Queen ya. Ya itu ya. Nah sekarang Ibu ingin masuk ke tugas selanjutnya adalah tentang membuat poster digitalnya. Ya, yang sudah dikirim semuanya? Sudah ya. Ibu mau, ini kan nggak mungkin Ibu tampilkan semua ya, tapi bisa ditampilkan. Ini lihat dari, nah ini dari siapa ini? Punya siapa ini nak? Najwa. Ini Najwa adalah, ini adalah poster digital hasil karya dari Najwa. Kita lihat lagi. Ini Ibu random ya, kocak. Punya Sonia. Nah, ini hasil karya dari Sania. Ini hasil karya dari Alivia ya. Ibu ingin ada satu anak yang bisa mempresentasikan tentang karya produk digitalnya. Boleh, Akila? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, ini adalah hasil poster yang telah saya buat. Saya membuat poster dengan berjudul Bijaklah Bermedia Sosial. Selama pembuatan poster, saya mencari ada beberapa informasi dari media sosial seperti yang telah saya cantumkan penulisannya di dalam poster yang telah saya buat. Lalu saat pembuatan poster pula, saya mencari beberapa elemen di Canva. Lalu saya menambahkan teks-teks untuk menjelaskan bagaimana hal yang harus dijaga dalam bermedia sosial dan tips jadi netizen yang baik. Lalu setelah itu, saya memberi sedikit-sedikit elemen di samping-sampingnya. Lalu setelah itu, saya memberi warna-warna yang menarik dan terjadilah seperti ini. Pesannya, bijaklah bermedia sosial, saring sebelum sharing. Jadi sebelum kita memberi informasi kepada teman-teman semua, kita harus memastikan apakah informasi yang diberikan itu sudah pasti ataupun hoax. Lalu hal yang harus dijaga dalam bermedia sosial, yang pertama data pribadi, dan yang kedua ada sopan santun dalam bermedia sosial juga sangat penting. Tips jadi netizen yang baik, tidak selalu gampang terpercaya kepada informasi yang tentunya belum pasti atau sudah pasti. Lalu ada pula like yang bermanfaat, share yang inisiatif, dan komentar yang santun. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Very well, very well. Wow, keren. Wow, keren. Ya, itu beberapa karya kamu ya. Ibu ucapkan terima kasih banyak karena karyanya luar biasa ya. Nah, sekarang sudah kamu paham itu literasi digitalnya. Coba manfaatnya apa coba nak? Adanya literasi digital manfaatnya apa? Kemampuan mengakses informasi secara cepat, meningkatkan keterampilan dan kemampuan berpikir kritis. Ada 3 manfaat literasi yang saya ketahui, yaitu kemampuan mengakses informasi secara cepat, meningkatkan keterampilan dalam bermedia sosial, lalu setelah itu ada pula kemampuan berpikir kritis. Ya, tadi itu manfaat adanya literasi digital. Jadi pesannya
adalah literasi itu kan, literasi digital itu artinya kita bisa, literasi artinya membaca ya, memahami semua informasi yang ada di media digital atau internet. Ya, jadi kamu harus pastikan bahwa informasi itu benar atau hanya sekedar hoax. Nah, tadi manfaatnya sudah disampaikan oleh Akila ya. Adanya literasi digital itu banyak sekali manfaatnya. Ya, nah materi kali ini Ibu sampaikan. Ada pertanyaan tentang materi literasi digital, anak-anak? Sudah paham semua? Jadi kita sekarang setelah mempelajari literasi digital, kita jadi paham bagaimana caranya kita beretika ketika menggunakan media digital. Ya, kita akhiri materi kali ini. Ibu ucapkan terima kasih banyak atas kerjasamanya. Nanti kita ketemu di pertemuan selanjutnya dengan materi yang lain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.